Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tugas besar statistika dengan judul analisis korelasi dimensi kelopak pada dataset iris menggunakan visualisasi. Saya sendiri di sini adalah Mutia Zara Effendi dengan NIM 23111102166. Dilanjut teman saya. Saya Lala Tokma dengan NIM 231102177. Dan Nah, nama saya Rasid Namasari dengan NIM 231111020. baik, selanjutnya analisis data kita itu mengenai jenis bunga yang ada bunga mawar dan bunga tulip dengan data panjang kelopak, lebar kelopak, dan diagonal kelopak sebanyak 200 data ke bawah. Nah, untuk kode R-nya akan dijelaskan oleh Rashid. Silahkan. Cek. Baik. Yang pertama itu kita menginputkan sebuah library, masukin dulu library-nya, beberapa library. Ini ada read, Excel, ggplot, faktor min R, faktor ekstra. Terus kita yang kedua itu membaca file data kita yang udah kita buat sejumlah 200 data itu, lalu kita masukkan path-nya dan di sini data read Excel itu untuk membaca si data dari file yang telah kita baca dari ininya. Terus yang kedua ada data frame. Data frame ini bertujuan untuk eh, data kosong yang diganti dengan medium kolom terkait untuk menjaga data tetap lengkap tanpa bias yang benar. Nah, selanjutnya yaitu ada numeric numerical calls untuk menghitung sebuah metrik korelasi untuk kolom numeriknya. Lalu eh, untuk membuat visualisasi matrik korelasinya dengan warna yang menggambarkan hubungan antara variabel yaitu menggunakan kode ini. Lalu kita print, akhirnya terbentuk oleh data-datanya. Selanjutnya, yaitu kita akan memanggil kode PGR result untuk melakukan analisis komponen utama untuk mereduksi dimensi datanya. Nah, lalu untuk memvisualisasikan variabel berdasarkan kontribusi yang mereka terhadap komponen utama dengan gradien warna menunjukkan pentingnya ini apa gambar ini, yaitu kita menggunakan kode uh, space ya inilah. Lalu selanjutnya eh, kita ngeset sebuah pengelompokan data menjadi tiga klaster, yaitu set 1, 2, 3. Terus kita visualisasikan juga hasil clustering dalam ruang PCA tersebut. Yang hasilnya adalah gambar ini. Lalu yang terakhir yaitu kita mengambil skor komponen utama untuk setiap datanya. Jadi di setiap datanya ini kita nambahkan skor PCA ke dataset aslinya. Terus kita simpan ke dalam dataset CSV, yaitu ini hasilnya. Nah, untuk gambar yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, bisa kembali ke laporan ya. Baik, untuk gambar yang pertama itu akan dijelaskan angka di kotak itu nilai korelasinya itu dari -1 sampai 1. Yang mana 1 itu hubungan positif kuat. Tahu kedua variabel bergerak searah. Untuk angka -1 berarti hubungan negatif kuat, yaitu kedua variabel bergerak berlawanan.
Untuk angka nol berarti tidak ada hubungan. Contohnya, pada panjang kelopak dan diagonal kelopak mempunyai hubungan kuat dengan angka 0,83. Dan untuk panjang kelopak dan lebar kelopak hampir tidak ada hubungan dengan panjang 0, min 0,02. Untuk warna, yang pertama biru tua itu berarti korelasi positif kuat, yang merah muda berarti korelasi negatif, yang putih atau abu-abu terang berarti korelasi lemah atau mendekati nol. Untuk tabel selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ella. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang plot secara prinsipal komponen kondisi. Ya, sumbu DIM 1 dan DIM 2. DIM 1 itu 49,4% dan DIM 2 adalah 30,2%. Keduanya adalah komponen utama yang mewakili sebagian besar informasi dalam data. Lalu, total informasi yang direpresentasikan adalah sekitar 79,6%. Itu adalah penjumlahan dari kedua antara DIM 1 dan DIM 2. Lalu, panah atau arah variabel, setiap panah merepresentasikan sebuah variabel. Panjang dan arah panah menunjukkan hubungan variabel dengan komponen utama. Panjang panah adalah seberapa penting variabel dalam komponen. Semakin panjang, semakin besar kontribusinya. Lalu arah panah, variabel yang saling berdekatan menunjukkan hubungan positif, sedangkan arah berlawanan berarti hubungan negatif. Lalu warna panah atau cos kuadrat. Warna menunjukkan kualitas representasi variabel di ruang ini. Merah menunjukkan representasi sangat baik, cos kuadrat tinggi. Lalu untuk kuning dan biru, representasi kurang baik, cos kuadrat lebih rendah. Lalu untuk lingkaran, lingkaran adalah batas maksimum representasi. Nilai cos kuadrat sama dengan 1. Variabel yang mendekati lingkaran memiliki representasi yang lebih baik. Lalu di sini ada pair plot. Nah, di sini itu ada sumbu X dan Y. Setiap kolom dan baris mewakili variabel dari dataset, seperti panjang kelopak, lebar kelopak, diagonal kelopak, dan lain-lain. Titik-titik menunjukkan hubungan antar variabel. Lalu untuk isi plot, scatter plot atau titik-titik menunjukkan pola hubungan antara dua variabel. Contoh panjang kelopak versus diagonal kelopak terlihat memiliki hubungan linear positif. Lalu histogram atau di diagonal menunjukkan distribusi nilai masing-masing variabel. Lalu untuk warna atau klaster, warna merah, hijau, hitam merepresentasikan hasil pembagian klaster dari algoritma K-means. Lalu setiap warna menunjukkan data yang dikelompokkan ke dalam klaster tertentu berdasarkan kemiripan variabel. Lalu tujuannya adalah memahami hubungan variabel, membantu melihat pola hubungan antar variabel, identifikasi klaster, yaitu melihat bagaimana data tersebar di setiap klaster. Untuk contoh analisisnya, seperti panjang kelopak dan diagonal kelopak menunjukkan titik-titik menunjukkan hubungan linear dan klaster terlihat terpisah dengan baik. Lalu untuk lebar kelopak, distribusi variabel ini menunjukkan perbedaan antar klaster kurang jelas. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Mutia. Baik, untuk penjelasan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari laporan ini adalah penelitian ini menggunakan dataset iris untuk menganalisis hubungan antar dimensi kelopak bunga. Berdasarkan data, terdapat variasi panjang, lebar, dan diagonal kelopak yang secara signifikan membedakan jenis bunga. Dengan visualisasi scatter plot dan heat map, hubungan antara variabel diidentifikasi, menunjukkan pola korelasi positif maupun negatif. Metode ini menunjukkan pentingnya eksplorasi data multidimensi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.